Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang akan maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia,
dan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Renungan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Kuasa yang mengubahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta bukan hanya sejarah. Itu adalah awal dari suatu kebangkitan rohani besar. Hari itu murid-murid Yesus yang dulu takut dan sembunyi dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hidup mereka tidak pernah sama lagi. Angin bertiup, api turun, dan lidah-lidah mereka mulai bersaksi.
Dunia diubahkan bukan karena senjata, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia. Roh Kudus mengubahkan yang takut menjadi berani, ayat 1-13. Sebelum Pentakosta para murid penuh ketakutan, tetapi setelah Roh Kudus turun mereka berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kuasai, memberitakan karya Allah dengan berani. Pelajarannya untuk kita, Roh Kudus tidak hanya membuat kita merasa hangat, tetapi memberi kuasa untuk bersaksi dan berani hidup benar. Di tempat kerja, di rumah, di sekolah, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi terang, bahkan di tengah tekanan dan olokan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 10. Selanjutnya Injil disampaikan dengan kuasa dan kebenaran. Ayat 14-36. Petrus yang dulu menyangkal Yesus 3 kali, kini berdiri di depan ribuan orang dan berkata, Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Tidak ada takut lagi, tidak ada malu lagi, karena Roh Kudus mengubah lidah yang dulu menyangkal menjadi lidah yang bersaksi. Pelajarannya buat kita, kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita tidak bisa diam. Kita akan berbicara tentang kasih Kristus, tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Dunia haus akan kebenaran, dan Tuhan mau memakai mulut kita untuk menyampaikannya. Selanjutnya pertobatan menghasilkan hidup baru. Ayat 37-41. Ketika orang banyak mendengar khotbah Petrus, hati mereka terharu dan berkata, apakah yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan pada hari itu 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Bayangkan satu khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Inilah bukti bahwa ketika Roh Kudus bekerja, hati manusia dijamah bukan oleh kata-kata lidah, tetapi oleh kuasa ilahi. Pelajarannya buat kita, pertobatan sejati selalu diikuti perubahan hidup, bukan hanya emosi sesaat, tapi keputusan untuk meninggalkan dosa dan mengikut Yesus setiap hari. Yang terakhir, Roh Kudus membangun persekutuan sejati, ayat 42-47. Setelah dibaptis, jemaat mula-mula hidup dalam kebenaran. Mereka belajar firman, berdoa, memecah-mecahkan roti, dan saling berbagi. Tidak ada yang kekurangan karena mereka saling menolong. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Pelajarannya buat kita, gereja yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya yang penuh musik dan sorak-sorai, tetapi yang penuh kasih, saling peduli, dan hidup dalam persatuan dan pelayanan. Hari ini hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa tanpa Roh Kudus iman kosong, tetapi bersamanya kita bisa melakukan hal besar untuk Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus yang sama yang memenuhi para rasul di Yerusalem juga siap memenuhi hati kita hari ini, di rumah kita, di gereja kita, bahkan di dalam kesibukan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.